keturunan secara biologis. Mudah-mudahan kita diakui oleh Pangeran Panjunan, oleh Bapak oleh Bapak Pusat sebagai keturunan ideologis, yaitu orang-orang yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meneruskan ajaran-ajaran yang telah beliau sebarkan di tanah Cirebon ini. Ya, kita lanjut. Kalau di jabatan satu persatu mungkin nanti panjang, hanya sekilas-sekilas saja di jabatannya. Bidadari. Ya, yang pertama dulu, yaitu kalau lafal yang sebenarnya itu sebenarnya adalah Bismillahi amanah, pendek cuma Bismillahi amanah. Cuma untuk kebutuhan bilangan supaya bisa enak dikembangkannya, supaya enak didengarnya, makanya akhirnya ada pengulangan. Jadi Bismillahi amanah mungkin kamu Ustaz lebih paham, tapi kalau tafsir secara tradisional dulu kamu Ustaz ya, jangan disalahkan. Tafsir secara tradisional karena mengambil daripada kesamaan kata dengan bahasa yang sudah ada di tanah Jawa, Bismillahirrahmanirrahim itu diterjemahkan menjadi Bismillah itu sebagai amanah untuk kita semua umat manusia untuk membawa apa, yaitu sifat Rahman Rahimnya Gusti Allah. Jadi Allah sudah mengamanahkan kepada kita yaitu sifat Rahman Rahim agar kita bisa menyebarkannya untuk sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta. Seperti yang sudah dijabarkan oleh Bapak Kabar di malam Jumat kemarin, bahwa kita selain memiliki tanggung jawab untuk hablum minallah, kita juga memiliki tanggung jawab untuk hablum minannas dan hablum hadal alam. Makanya disitulah Bismillahirrahmanirrahim itu maksud kalau menurut penuturan secara tradisional itu seperti itu, yaitu bagaimana caranya kita bisa menyebarkan sifat welas asih, sifat Rahman Rahim kepada sesama kepada umat. Nah, makanya itu secara tradisional. Mungkin kalau secara bahasa kurang tepat, tapi mencari ilmu cocok logi, jadi yang penting digaduk-gaduknya bisa menang yang mengonon. Makanya ada disebut kirata bahasa, dikira-kira tapi nyata karena di bahasa tersebut. Nah, cuman seperti yang pernah dijabarkan oleh Abu Hasin, bahwa ternyata Bismillahirrahmanirrahim itu maksudnya adalah ada dua pemaknaan. Jadi ketika kita sudah mengucap Bismillah dengan nama Allah, maka kita akan aman dari segala macam kegundahan yang ada di dalam dunia ini. Makanya dilanjutkan yaitu bila dengan Allah. Jadi pertama atas nama Allah, yang kedua dengan Allah. Makanya di lirik Bismillahirrahmanirrahim itu ada juga kata-kata Bismillahi la khaufun billah. Jadi ketika kita sudah mengucapkan Bismillah dan dengan Allah, maka kita tidak akan terjangkit ketakutan, tidak akan mendapatkan ketakutan. Jadi itu kira-kira sekilas penjabaran tentang Bismillahirrahmanirrahim. Terus yang kedua, itu juga sama, intinya adalah sebenarnya sholawat. Cuman ilat atau lidah wong zaman biyen itu kadang-kadang beripas ketika pelafalan bahasa Arab ya. Ya misalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, jadinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu juga sama. Jadi intinya diraba-raba oleh Walid Hasim waktu itu, maksud kira-kiranya adalah bahwa al-Rasulullah itu bahwa berjuta makna atau berjuta sholawat, berjuta salam itu kita persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya nanti di dalam isian dari naskah al-Rasulullah itu ada unik seperti yang di salah satunya disebutkan tadi, bahwa anak lupa kayak terkait yaitu namanya warna-warna arah yang luhur sehingga lawasin. Maksudnya nanti ketika kita di atas dunia ini tergantung sesuai perbuatan kita itu seperti apa, maka seperti itulah kita nanti mendapatkan siksa kubur. Kira-kira itu. Tapi dengan kita bersolawat, dengan kita mengikuti kanjeng Nabi Muhammad SAW, insya Allah nanti kita akan diselamatkan di dalam alam kubur tersebut sampai seterusnya nanti, sampai yang pernah kita bahas juga itu tentang pencarian syafaat di badan mahsyar ini. Nah, terus yang terakhir, kalau ala layar mungkin sudah sering kita bahas selanjutnya, yaitu tentang widadari. Jadi widadari itu berasal dari makna widya dan dari. Jadi widya itu adalah pengetahuan ilmu, dan dari itu adalah penyampai ilmu. Maksudnya adalah apa? Ini bukan hanya terbatas kepada jenis kelamin, cuman nanti pada akhirnya pada perkembangan budaya, widadari itu nanti dikhususkan kepada perempuan. Makanya di syair itu begitu. Nah, tapi
digambarkan seorang wanita yang berilmu, seorang wanita yang beradab, itu yang pertama cirinya adalah menyenangkan untuk dilihat. Makanya disebutkan jari lengkung, jarinya pun istilahnya itu tidak berat, tangannya itu selalu ringan tangan dalam membantu dalam mengerjakan segala macam tugasnya, khususnya dari suaminya. Nah, dijelaskan lagi selanjutnya gandrung sempaleng beane. Jadi ulatnya apa ulat? Apa ya bahasa Indonesia juga? Pasemone. Pasemone itu penggambarannya atau ya intinya kelihatannya lah, atau auranya kalau bahasa kerennya sih. Auranya itu akan mudah untuk dicintai, mudah untuk disenangi oleh siapapun, nyaman ketika wanita yang solehah lah itu adalah sirinya adalah satu adalah membuat orang yang di sekitarnya itu nyaman, orang rupok, orang puyeng, orang pemungsung dalam kata orang Jawa. Begitu jadi intinya bidadari itu menggambarkan makanya nanti isiannya pun banyak sebenarnya. Salah satunya sifat bidadari itu adalah kadir mekaning kacang, yaitu selalu ceria, selalu menebarkan kebahagiaan di sekitar lingkungannya, khususnya di dalam keluarganya. Mungkin itu sekilas tentang bidadari tadi atau tentang saya Ibrahim. Nah, menyambung dari perkata alam Rasulullah, kita sambung kepada kalam para wali. Di sini para wali langsung saja menegaskan bahwa kita itu selalu dalam hidup selalu mendapatkan tantangan-tantangan. Makanya para wali memberikan resep. Salah satunya adalah agar kita tidak mudah tergoda di dalam dunia ini. Para wali memberikan resep kejauhi punika ing kedah nikah lampah pitung prakawis kadosta. Jadi kita harus ketika kita ingin terselamatkan di atas dunia ini harus mencegah 8 perkara. Yang pertama adalah sampun carobo, jangan ceroboh, nanging kedah tabur suci. Tetapi harus selalu bersuci dalam artian bersuci fisik, zahir maupun batin. Terus yang kedua sampun angguja dahar, nanging dahara yang sampun luwe. Jangan suka makan, tapi makanlah ketika sudah lapar. Yang ketiga sampun anggembong unjukan, nanging unjukan menawi sampun telak. Jangan suka minum, walaupun yang halal seperti air putih, tapi minumlah ketika sudah haus. Terus yang keempat sampun karnendra, nanging keluma menawi sampun arif. Jangan suka tidur, tapi tidurlah ketika sudah ngantuk pisan. Sampun receh wicara, nanging ngandika janji angen wahyane mangsakala. Jangan mudah untuk berbicara, tapi berbicaralah ketika sudah menjadi kehendaknya, sudah menjadi wayahnya, sudah menjadi saatnya untuk berbicara. Yang keenam sampun angguja kresmen, nanging sanggama menawi sampun kangen banget. Jangan suka bersanggama walaupun itu dengan istri sendiri, apalagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berzina. Jadi datangilah istri kamu ketika sudah sangat kangen. Terus yang ketujuh sampun tansah ambilingah panggalih senadyan kasukan inggih angger boten tilar ing budi prayogi mohong anglar sinangarah suka paring paramitra. Nah ini rada unik yang ketujuh. Jadi jangan kita itu suka menampakkan rasa bahagia, rasa senang terhadap orang lain, tetapi harus memberikan ulat yang manis atau sikap yang manis terhadap orang-orang tertentu yang khususnya adalah saudara-saudara atau teman-teman kita sendiri. Dan makanya dilanjutkan lagi, maka tentu hingga gesang sampun ngantos kesandangan pangracana 8 prakawis. Begitu juga di dalam hidup, jangan sampai kita itu tergoda oleh perencana, yaitu oleh godaan yang 8 perkara. Yang pertama mengumbar nafsu hawa, jangan suka mengumbar hawa nafsu. Yang ketiga angguja suka-suka, yaitu hanya selalu menuruti keinginan. Yang ketiga dora para cidra, tindak panganiaya, yaitu tindakan yang tidak disukai oleh lingkungan sekitar, itu harus kita hindari. Yang keempat ulah resah, yaitu gelisah, resah dan sebagainya, itu harus kita hindari juga dengan cara salah satunya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima lampah nista, yaitu lampah perbuatan yang tidak disukai atau dilarang oleh agama. Yang keenam tingkah bersura, yaitu tindakan atau
kelakuan atau sikap yang tidak disukai oleh manusia. Yang keenam, kesungkanan sabaran karya, yaitu malas dalam selama mengerjakan segala sesuatu. Yang kedelapan, ketika kita tergoda oleh yang tujuh tadi itu, salah satunya adalah lumpuh nestapa puja brata. Jadi kalau kita suka makan, tidur, minum yang berlebihan, nah itu adalah 8 akibat yang bisa kita dapatkan. Dan salah satunya adalah lumpuh nestapa puja brata, yaitu malas dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti mungkin segitu saja Kang Ustaz. Mohon maaf kalau terlalu cepat pembahasannya karena waktunya sudah jam 11 dan meluas. Mungkin mohon saking pula nyuwun agung bangunan dari kata kalebatan, kata kegirangan. Mungkin biasa kita lanjutkan dengan sesi diskusi, sesi saling mengisi, saling sharing. Wabillahi taufiq wal hidayah wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.